screen sama record. Terlihat ya, Pak? Sudah terlihat, langsung mulai saja ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. sudah keluar, kemudian bisa diceritakan sekitar 3-5 menit apa saja yang sudah ditambahkan dari diskusi di minggu sebelumnya. Kalau untuk yang sudah ditambahkan itu ada grafik perbandingan mass flow rate sama temperatur, Pak. Masukan dari pembimbing 2 juga untuk pada subbab ini yang desain teknologi untuk mengetahui apa perbedaan mass flow rate, karena kan pada desain saya itu menggunakan tekanan dan temperatur gas panas yang masuk yang sama dengan siklus Rankine maupun organik. Nah, berbedanya hanya pada mass flow rate dan temperatur. Saya sudah masukkan juga grafik perbandingannya. Dan untuk yang selanjutnya ada di saran kemarin. Sarannya karena belum. Saran yang pertama itu dalam penelitian ini bisa dilanjutkan untuk melakukan perhitungan dari aspek ekonomi pada desain teknologi WHRPG dengan siklus Rankine dan siklus Rankine organik. Dan kedua juga dibutuhkan penelitian lebih lanjut pada air pendingin untuk komponen kondensor untuk jadi referensi yang akurat dalam melakukan simulasi. Karena pada simulasi yang saya lakukan, komponennya bukan berupa heat exchanger, melainkan cooler. Jadi dia tidak ada pertukaran panas antar dua fluida. Dia hanya mengkalkulasi berapa panas dari fluida tersebut yang didinginkan itu sampai seberapa keluarannya. Nah, untuk yang ketiga ini pada penelitian dalam simulasi menambahkan komponen tambahan pada siklus Rankine dan siklus Rankine organik seperti komponen rekuperator atau flasher untuk meningkatkan suhu fluida kerja sebelum masuk boiler atau evaporator. Nah, selanjutnya yang keempat, penelitian dapat melakukan variasi tekanan mass flow rate, dan temperatur evaporasi pada simulasi agar dapat desain yang lebih optimal. Yang kelima, penelitian dapat melakukan variasi kondisi dead state pada setiap komponen atau pengaruh variasi temperatur dan tekanan kondisi lingkungan terhadap destruksi SRB-nya tersebut. Paling itu, Pak, yang sudah saya tambahkan untuk yang dari minggu kemarin. Ya, oke. Kemudian coba kembali lagi ke gambar 4.4. Tadi ada gambar grafik ya. Ya, ini, Pak. Ya, gambar 4.4, gambar grafik. Ini grafiknya ini, coba. Di bagian itu ada warna biru. Ya. Biru, kemudian oranye, warna apa lagi? Orange Pak. Dan warna abu-abu ya. Ya. Oke. Misalkan satu aja dulu, satu warna ya. Warna biru. Yang warna biru ya. Ya. Itu siklusnya apa? Rankine, Pak. Siklus Rankine. Oke, siklus Rankine. Kemudian ada main steam, exhaust steam, kemudian condensate water, lalu ada aquisi sistem, pH steam. pH steam, Pak, steam. Ya, pH steam. Itu artinya apa? Jadi ini tuh main steam itu adalah uap yang utama masuk turbin, Pak. Nah, yang exhaust steam itu uap yang keluar dari turbin. Nah, untuk condensate water itu adalah ya kondensasi uap yang keluar turbin di nilai 34,5 itu apa? 34,5, ini tuh 35,4. Ini tuh mass flow rate-nya, Pak. Ton per hour di sini. Mass flow rate-nya. Angka mass flow rate-nya. Mass flow rate, laju aliran. Ya. Flow rate. Dari tiap-tiap ini. Karena yang agak unik ya, ini kan grafik, ini kan disajikan dalam bentuk grafik. Iya. Coba gerakan kursornya di pertengahan. Sini. Ya, pelan-pelan aja. Kursornya di pertengahan antara 35,4 dengan 35,4. Ya, letakkan kursornya di situ. Udah diamin aja. Letakin aja dulu situ. Lalu saya coba pancing pertanyaan dengan pertanyaan seperti ini. Ya, Pak. Kira-kira kalau kursornya ada di situ membacanya seperti apa? Membacanya enggak sih, Pak. Karena kan ini ke tiap titik. Enggak, kursornya jangan digerakin. Tetap, Pak. Tetap, Pak. 35,4. Nah, berarti ada kesalahan dalam penyajian grafik. Karena kalau misalnya kita gerakan kursornya tanda panah, misalnya digerakkan ke kiri, ke kanan, dimanapun garisnya itu, kita bisa memahami di titik ini menjelaskan apa, di titik ini menjelaskan apa. Nah,
Ketika dipancing dengan pertanyaan seperti itu, di kursornya diletakkan di situ, nggak ada arti. Artinya apa di situ? Ya. Tidak ini Pak, tidak ada perubahan. Iya. Coba misalnya salah satu aja ya. Ada contoh jurnal internasional nggak yang mengeluarkan grafik? Ada sih Coba Pak. Di share screen. Ya bentar ya. Iya. Saya cari dulu. Tapi saya mintanya jurnal internasional karena dia screening dari reviewernya itu lebih detail lagi, lebih ketat lagi. Jadi pada saat ada tabel yang grafik yang ditampilkan atau ada di ini, dia pasti akan dikomentarin dulu isi-isi tersebut. Jadi nanti kita bisa lihat arti makna dari grafik tersebut. Bentar saya cari dulu jurnalnya Pak. Nggak harus Mas Floret juga kan Pak ya jurnalnya Pak? Tentang bahasan lain boleh ya Pak? Nggak mesti. Yang penting ada grafik aja. Iya. Ada grafik. Yang penting ada grafik. Waktu itu pernah ketemu dengan saya mata kuliah apa aja? Apa sih? Aplikasi CFD pernah Pak? Oke, di aplikasi CFD coba ini ada sih Pak. Saya waktu itu banyak. Ada. Ya, coba ya. Ya. Stop saya. Ini Pak. Terlihat Pak? Ya, oke. Di sini keluar ya. Grafiknya itu heat source temperatur. Coba diletakkan di sembarang titik. Misalnya untuk garis warna garis warna merah aja. Letakkan aja kursor di sembarang tempat. Tapi berada di antara range-nya di warna merah. Oke, di situ. Ya, oke. Itu bisa kebaca. Heat source-nya berarti kalau ditarik ke bawah itu sekitar 150, bisa sekitar 100 berapa tuh? 50 75 ya, kalau di tengah-tengah sekitar segitu. Terus kalau ditarik ke kanan, nilai thermal efisiensinya coba ditarik ke kanan. Garisnya. Ke kanan, bukan ke kanan, ke kiri. Karena legendnya di kiri. Ke sini. Ya, ke kiri. Ya, tarik garis terus lurus saja. Kursor digerakin. Nah, itu berarti sekitar nilainya thermal efisiensi berapa tuh? 14%. Oh, berarti iya Pak. Nah, sama halnya dengan yang tadi. Dengan yang yang tadi ditampilkan di Office Word-nya. Oh iya. Ketika itu diletakkan di sembarang tempat, bukan sembarang tempat, maksudnya di garis tersebut, mau di garis mana, berarti dia memiliki arti semua. Oh iya. Coba aja misalnya ini semuanya diletakkan aja. Untuk garis warna merah coba digeser lagi kursornya. Oh iya. Misalkan di mana di garis warna merah. Iya. Berarti harus ini ya Pak, terhadap angka juga bawahnya ya. Kan saya tadi cuma terhadap titik-titik aja. Ada artinya. Karena fungsi dari grafik itu merepresentasikan nilai X, sumbu X, dan sumbu Y. Oh iya, baik Pak. Berarti kalau di sini, misalnya kan ini ada 2 grafik temperatur sama mass flow rate nih Pak. Ini bisa jadikan satu grafik aja ya Pak? Kalau antara korelasi sumbu X dan sumbu Y. Di bagian ini apa tidak ada perlu grafik Pak? Ini mass flow rate. Yang pertama ini dulu. Ini kan ada legend. Ya. Untuk siklus yang pertama, misalkan Rankine. Rankine 35 itu di situ ditulis ya. Iya.
Kita ngelihat batas bawah dengan batas atas 35,4 sampai garis 13.806. Itu artinya apa? Ini sih Pak, perbedaan pada titik ini sih, titik-titik masuk komponen sebenarnya kalau ini artinya. Kalau dia misalnya ya. Enggak gini, perbedaannya itu ada ketentuan, misalkan apakah itu perbedaan diameter atau perbedaan nilai temperatur, apakah perbedaan nilai. Karena kalau yang ini yang keluar di grafik ini membacanya kurang sesuai. Jadi sama seperti kayak misalkan begini. Analoginya ya. Saya masak nasi goreng. Benar, masak nasi gorengnya benar. Tapi menyajikannya kurang tepat. Misalnya taruhnya di dalam gelas. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, kenapa saya pancing dengan pertanyaan seperti itu? Karena ketika ini diletakkan kursor di sembarang garis, misalnya garis warna biru atau garis warna abu-abu ya. Coba aja misalnya abu-abu atau warna orange. Itu menjelaskannya gimana ketika dia ditarik ke bawah. Grafik itu merepresentasikan sumbu X dan sumbu Y. X-nya itu adalah yang horizontal, kemudian Y-nya itu adalah yang vertikal, yang sumbu aksis T per H itu adalah sumbu Y-nya. Oke, nanti coba dipikirkan itunya. Cara penyajiannya ya lihat aja contoh-contoh dari jurnal-jurnal yang internasional yang pernah dapat materi itu di perkuliahan aplikasi SEBI. Lihat aja jurnal tersebut. Baik Pak. Misalnya coba dipikir-pikirkan kalau kursornya digerakkan, kalau ditarik ke bawah, dia bisa kebaca, tarik ke bawah, tarik ke kiri atau tarik ke kanan dia bisa kebaca. Nah, berarti kalau misalnya itu bisa memberikan keterangan atau memberikan makna dari grafik tersebut, berarti penempatan atau penggunaan grafiknya sudah sesuai. Ya baik Pak. Berarti misalnya. Oke, terus udah ini. Bertanya lagi Pak, izin bertanya lagi. Kan awalnya emang tidak ada grafik ya Pak, karena kan kalau menurut yang saya tangkap itu kan harus ada variasi antara sumbu X dan sumbu Y nih Pak. Nah misalnya kalau emang nggak ditampilkan juga nggak apa-apa ya Pak grafiknya? Untuk perbedaan mass flow rate. Jadi hanya tertera pada tabel saja Pak. Gitu. Oke, jadi gini, untuk grafik, hasil pembahasan itu kan bisa ditampilkan dalam bentuk tabel, bisa dalam bentuk grafik. Kalau misalnya dalam bentuk bentuk tabel sudah bisa menyajikan itu, menjelaskan itu, ya tampilkan dalam bentuk tabel. Tapi kalau misalnya untuk grafik, ya tampilkan dalam bentuk grafik. Grafik itu nanti dibagi lagi, ada grafik flowchart, P-chart, kemudian grafik line dan lain sebagainya. Baik Pak. Baik Pak. Untuk selanjutnya. Baik Pak, nanti saya akan pikirkan lagi dan nanti saya akan perbaiki lagi Pak untuk yang masalah grafik ini. Ya, nanti di ini ya, dilengkapi grafik tersebut. Ya, baik kemudian Pak. Scroll lagi ke bawah. Yang disaran kali ya grafik Pak. Ini, grafik yang tadi. Oh, yang tadi. Sama sih Pak. Grafik 4. Ini. 4.5 ya. Ini sama sih Pak kayak yang di atas. Terhadap ininya. Dipancing dengan sama dia. Dengan Dengan tadi pertanyaan yang tadi dengan grafik yang tadi itu kursornya gerakan bisa kebaca nggak untuk sumbu X dan sumbu Y-nya? Enggak sih Pak, sama. Saya ngeplotnya sama juga soalnya. Terhadap titik-titik mainstream, exhaustive gitu. Jadi kalau ditarik sama nggak bisa di itunya yang nggak usah ditampilkan dalam bentuk grafik.
Iya. Kemarin soalnya ada dari pembimbing 2 juga katanya harus ada grafiknya untuk perbedaan gitu. Jadi saya kalau masukkannya misalnya dari seperti ini. pembimbing keduanya seperti itu, coba nanti kasih penjelasan di bagian itu untuk grafiknya itu ya keluarin aja jurnal yang tadi, jurnal internasionalnya. Ya baik Pak. Contohnya seperti ini. Kalau untuk grafiknya, karena nggak semua bisa dijadikan hasil penelitian itu bisa ditampilkan dalam bentuk grafik. Oh, iya baik Pak. Nanti saya coba diskusikan lagi dengan pembimbing 2-nya untuk masalah grafiknya. Pembimbing 2-nya dengan siapa? Pak Fahrudin? Pak Fahrudin, ya? Iya Pak Fahrudin. Ya, nanti coba dikomunikasikan. Lalu untuk grafik aja dulu. Untuk grafik sama seperti yang tadi komentarnya. Baik Pak. Coba diletakkan di sembarang garis untuk untuk gambarnya. Apakah gambarnya grafik tersebut bisa terbaca hasilnya atau tidak? Iya baik Pak. Ya, masih ada lagi? Paling itu Pak, sama yang tadi saran baru saya kerjakan. Yang kemarin saya kerjakan. Sarannya itu sama seperti yang di minggu-minggu sebelumnya ya. Ya. Untuk sarannya ya tuliskan saran apa yang bisa dilakukan atau ditambahkan untuk penelitian yang dikembangkan setelah pengerjaan dari penelitian yang sudah dilakukan saat ini. Ya, baik Pak. Mungkin itu aja Pak dari saya Pak. Untuk presentasi PowerPoint-nya masih dalam proses Pak. Karena ada perbaikan pada grafik juga gitu. Untuk PPT PowerPoint-nya. Jadi nanti di minggu depan dibuat ini ya. Ya baik Pak. PowerPoint sama yang tadi cara menampilkan grafik ya, lihat aja contoh-contoh dari jurnal. Ketika kursornya bisa digerakkan berarti hasil tersebut bisa dikeluarkan dalam bentuk grafik. Ya baik Pak. Mungkin itu saja Pak dari saya. Masih ada lagi? Kalau tidak ada bisa ditutup untuk sesi diskusinya di sore ini. Baik, terima kasih Pak Damora atas masukan dan bimbingannya. Saya tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.